nasional kostum YDMBI dari tahunnya Aura sampai sekarang. Please Kak, siap laksanakan. Hai, ini Alpayet. Bagi yang pertama kali mampir, salam kenal. Udah pada subscribe belum sih? Segera subscribe sekarang ya. Like kalau kalian suka pembahasan seperti ini, komen juga ide-ide untuk pembahasan selanjutnya, dan share sebanyak-banyaknya. Lama banget nyentuh 1000 subscriber. YDMB atau Yayasan Dunia Mega Bintang adalah organisasi yang bergerak di bidang penyelenggaraan kontes kecantikan nasional dan pernah mengadakan international pageant. Didirikan dan dipimpin oleh Ipan Gunawan, seorang desainer, presenter, dan pengusaha ternama Indonesia. Sejak tahun 2020, Yayasan Dunia Mega Bintang mengambil alih lisensi Miss Grand Indonesia dan kemudian melakukan rebranding menjadi Miss Mega Bintang Indonesia atau MMBI pada tahun 2023. Yayasan ini nggak hanya ngambil lisensi Miss Grand Internasional saja, tapi ada beberapa ajang yang mungkin masih asing untuk kita. Dan di tahun 2022, Yayasan Dunia Mega Bintang berhasil menjadi penyelenggara dari Miss Grand Internasional. Sayang aja sih, nggak banyak media di Indonesia yang meliput ini, sehingga nggak semua orang tahu bahwa Indonesia pernah jadi tuan rumah Miss Grand Internasional di 2022. Well, mungkin kepanjangan intronya. Kali ini kita akan membahas nasional kostum yang dibawakan oleh para Miss-Miss dari Yayasan Dunia Mega Bintang. Bersiaplah. Yang pertama adalah nasional kostum yang dikenakan Aura Karisma yang bertajuk The Editions of Chicken Satay yang dibawa ke kompetisi Miss Grand International 2020. Kostum ini terinspirasi dari popularitas dan kekayaan budaya kuliner sate ayam yang sangat dikenal di Indonesia. Setiap detailnya dibuat dengan sangat apik oleh Jember Fashion Carnaval. Sejujurnya, aku masih terpukau hingga saat ini melihat nasional kostum sate ini. Konsep yang diangkat, of course, semua orang Indonesia tahu tanpa harus diterangkan. Sebagai pembuka dari Yayasan Dunia Mega Bintang, ini keren, pakai banget sih. Lalu ada Bella Aprilia, runner-up 1 Miss Grand Indonesia 2020, yang membawa nasional kostum bertema The Goddess of Prosperity. Ini dirancang oleh Inggi Kendaran untuk kompetisi Miss Intercontinental 2021. Terinspirasi dari Sri atau Dewi Padi dan kemakmuran dalam budaya Bali. Lewat desain ini, sang desainer menggambarkan sosok Dewi Sri sebagai simbol panen melimpah dengan keharmonisan alam, sekaligus bentuk penghormatan terhadap kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun. Selanjutnya ada kostum nasional Miss Grand Indonesia 2021 yang dikenakan oleh Sofia Rogan dan dirancang oleh Inggi Kendaran lagi. Ini merupakan simbol syukur kepada Tuhan Sang Pencipta Semesta. Terinspirasi dari persembahan suci perempuan Bali, kostum ini merepresentasikan ajaran Trihita Karana, harmoni antara manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam. Dengan sentuhan artistik yang kuat, karya ini tidak hanya menampilkan keindahan visual tetapi juga makna spiritual yang dalam. Di tahun depannya, kembali menampilkan kemegahan budaya kali ini dari Jawa Timur, kostum nasional Miss Grand Indonesia 2022 yang dikenakan oleh Andina Juli bertema The Mystical Art of Reyong. Terinspirasi dari kesenian Reyong Ponorogo yang syarat unsur magis dan simbol-simbol tradisional. Kostum ini menonjolkan karakter singa barong, sosok singa dengan hiasan bulu merah yang melambangkan Raja Majapahit dan Sang Permaisuri. Cerita yang diangkat berkisah tentang perjuangan seorang pangeran dalam meminang sang putri. Dirancang oleh Inggi Kendaran dengan desain dasar dari Grande Fleet. Kostum ini menyatukan estetika budaya dengan sentuhan artistik dan mekanikal yang dramatis. Next, tahun 2023 ada Sahida Abela melangkah ke panggung Miss Aura Internasional dengan membawakan The Graceful Kinari, sebuah interpretasi elegan dari makhluk mitologi Nusantara yang memadukan wujud wanita dan burung. Dalam budaya Indonesia, Kinari dikenal sebagai simbol cinta, keanggunan, dan harmoni.
Sosok penuh pesona juga yang tergambar di relief Candi Borobudur hingga Prambanan. Kostum ini dirancang penuh detail dengan sentuhan etnik modern oleh Inggi Kendran lagi, menciptakan tampilan yang mempesona sekaligus bermakna. Masih di 2023, ada kostum Rita Shawilgrit yang tampil memukau di ajang Miss Grand Internasional dengan kostum bertema The Goddess of the Sun, dirancang oleh desainer aksesoris ternama Rina Leonardi. Kostum ini memadukan kekuatan mitologi Indonesia dengan kehangatan sang surya. Detail bodies berlapis emas mencerminkan energi matahari, sementara ekor gaunnya mengalir bak sungai emas. Sebuah penghormatan penuh cahaya untuk keindahan alam dan sejarah Nusantara. Paham? Kemudian ada Cesi Mose, tampil gagah dalam balutan kostum tradisional bertema The Warrior Princess of Minahasa di ajang Reina Hispano-Americana 2023. Terinspirasi dari tarik Kabasaran, sebuah tarik perang khas Minahasa. Kostum ini menampilkan semangat juang serta keberanian leluhur melalui senjata tradisional seperti tombak dan tameng. Gerakan yang energik dipadukan dengan irama musik yang ritmis, menjadikan penampilannya penuh daya tarik. Kostum penuh karakter ini merupakan karya dari Inggi Kendran. Selanjutnya, Bali Eco Looks hadir sebagai representasi Indonesia di ajang Miss Eco Internasional melalui Valerie Avril, menggabungkan kemewahan dan budaya dalam satu tampilan. Kostum ini memadukan keanggunan kebaya khas Bali dengan kain tenun tradisional yang dirancang oleh desainer ternama, sekaligus pemilik dari Yayasan Dunia Mega Bintang, Ipan Gunawan. Sentuhan budaya semakin kuat lewat mahkota tradisional Bali karya Inggi Kendran yang memperkaya tampilan dengan nuansa otentik dengan penuh estetika. Sebuah harmoni antara warisan budaya dan keindahan modern. Simple but bagus. Untuk Tawana Seldrick, Miss Elite Indonesia yang berlaga di Miss Elite World, kostum nasionalnya bertajuk Golden Majesty of Garuda, terinspirasi dari burung Garuda sebagai simbol kebanggaan bangsa Indonesia. Kostum ini dirancang oleh Inggi Kendran lagi, dengan detail emas dengan sayap logam yang megah, melambangkan kebebasan dan perlindungan. Hiasan kepala dan bodi yang rumit menghadirkan sosok legendaris Garuda yang kuat sebagai penghormatan pada warisan budaya dan semangat pemersatu bangsa. Oke, bagi yang belum tahu dan aku juga baru tahu, kita punya wakil Olivia Stefani di Miss Aura Internasional 2024 dengan kostum nasional bertajuk Melati Putih. Kostum ini terinspirasi dari bunga melati, simbol nasional Indonesia yang melambangkan kemurnian, keanggunan, dan keberagaman budaya. Kemurnian, keanggunan, dan persatuan. Kelopak yang mengelilingi kostum merepresentasikan keberagaman budaya, tradisi, dan etnis di Indonesia yang bersatu dalam harmoni. Dirancang oleh Inggi Kendran. Kostum ini menggambarkan Indonesia sebagai taman yang sedang mekar, di mana setiap kelopak, seperti setiap warga, memiliki peran penting dalam menciptakan kesatuan. Dan ini primadonanya di 2024 dengan tema The Royal Flavour of Payakumbuh, yang dikenakan oleh Valdez Nova sebagai Miss Grand Indonesia. Kostum karya Anissa Banyuwangi mengangkat kekayaan budaya dengan tradisi kuliner Payakumbuh, terinspirasi dari ragam makanan Padang yang disajikan megah di atas baki khas Minangkabau. Simbol kebanggaan Indonesia akan warisan budaya dengan kecintaan pada kuliner Nusantara. Ini salah satu nasional kostum yang aku suka setelah kostumnya Aura Karisma. Gak kalah cantik juga kostum nasional bertema Legend of Wayang yang dibawa ke ajang Miss Planet Internasional 2024 oleh Ola Levina. Dirancang oleh Anissa Banyuwangi, kostum ini mengangkat dua tokoh legendaris dari budaya Jawa yang melambangkan kebijaksanaan, humor, dan semangat Jawa Tengah sebagai simbol kekuatan batin dan keceriaan dalam menghadapi tantangan. Selanjutnya, untuk di awal 2025, ada Yulinar Fitriani sebagai Miss Eco Indonesia memukau dengan kostum nasional
Anima au Papua di Grand Final Miss Eco Internasional 2025. Dirancang oleh Inggi Kenran, kostum ini menampilkan keindahan budaya Papua melalui mahkota yang terinspirasi dari burung kasuari, serta korset dan rok dengan detail khas kerajinan tangan Papua. Musik tradisional Tipa yang menyertai menggambarkan kekuatan, persatuan, dan kebanggaan budaya. Sentuhan emas pada kostum ini juga mengingatkan akan pentingnya menjaga Papua dari eksploitasi tambang emas demi kelestarian generasi mendatang. Dan untuk penutup perjalanan dari Yayasan Dunia Mega Bintang ialah kostum nasional Bujang Ganong Dance of the Wheel Soul yang dibawa oleh Ayu Michelle ke panggung Miss Aura Internasional 2025. Dirancang oleh Inggi Kenran, kostum ini merupakan penghormatan kuat kepada tokoh legendaris Bujang Ganong dari seni tradisional Rewong Ponorogo, sebuah warisan budaya tak benda yang diakui UNESCO. Well, menurut ungkapan Ipan Gunawan bahwa Yayasan Dunia Mega Bintang tidak akan lagi mengadakan pemilihan Miss Mega Bintang Indonesia, seolah menyeratkan bahwa Ayu Michelle mungkin akan jadi Miss terakhir dari Yayasan Dunia Mega Bintang yang berkompetisi di ajang internasional. By the way, Igun juga bisa dibilang selalu mengirimkan nasional kostum yang memikat dan enak banget dilihat, dan aku pengen tahu nasional kostum siapa yang paling kalian suka. Kalau aku nomor 1 tetap Aura, nomor 2 adalah punyanya Nova. Versi kalian gimana? Tulis di kolom komen. Jangan lupa untuk follow TikTok aku, Suara Alpayet, dan aku akan usahain 3 video minggu ini